Pernah kebayang nggak kalau aplikasi yang kita pakai setiap hari, WhatsApp, itu awalnya sebuah proyek yang gagal total? Yap, beneran. Ini adalah kisah luar biasa di balik layar tentang bagaimana sebuah aplikasi gagal bisa jadi raja chat yang mengubah cara kita semua berkomunikasi. Coba deh, bayangin sejenak hidup Anda sekarang tanpa WhatsApp. Nggak ada chat instan, nggak ada grup keluarga yang heboh, nggak bisa lagi kirim foto cepet-cepet. Rasanya aneh kan? Bahkan mungkin mustahil. Aplikasi ini tuh udah kayak mendarah daging aja gitu, dari urusan kerjaan yang serius sampai bercandaan di grup. Tapi justru di balik kesuksesan yang luar biasa ini, ada cerita yang jarang orang tahu. Sebuah cerita soal penolakan, soal kegagalan, yang hampir aja bikin ide WhatsApp ini terkubur selamanya, bahkan sebelum sempat dikenal orang. Oke, kita mulai dari babak pertama. Ini soal sebuah penolakan, tapi bukan penolakan biasa. Ini penolakan yang nilainya ternyata mencapai miliaran dolar. Inilah kisah Jan Koum dan Brian Acton. Nah, ini dia dua tokoh utama kita, Jan Koum dan Brian Acton. Mereka ini bukan orang baru di dunia teknologi. Mereka berdua kolegaan lama, sama-sama kerja di Yahoo selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya di tahun 2007, mereka berdua ngerasa cukup dan mutusin buat cabut, cari tantangan baru. Setelah keluar dari Yahoo, mereka ngelakuin apa yang biasa dilakuin orang. Ngelamar kerja lagi. Mereka coba peruntungan di beberapa perusahaan teknologi besar. Dan di antara perusahaan-perusahaan itu, ada satu nama yang bakal jadi super penting di cerita ini, yaitu Facebook. Hasilnya, mereka ditolak. Ya, ditolak sama Facebook. Ironis banget kan? Tapi justru penolakan inilah yang, tanpa mereka sadari, jadi pemicu buat sesuatu yang jauh lebih besar. So, setelah ditolak, mereka nggak nyerah gitu aja. Ini ngebawa kita ke babak berikutnya. Lahirnya ide awal WhatsApp. Tapi siap-siap kaget ya, karena WhatsApp yang pertama kali dibikin itu beda banget sama yang kita pakai sekarang. Ceritanya dimulai tahun 2009. Waktu itu Jan Koum baru aja beli iPhone pertamanya. Dia langsung ngeh sama potensi luar biasa dari App Store yang waktu itu masih tergolong baru. Nah dari situ, sambil main-main kata dari sapaan WhatsApp, lahirlah sebuah nama yang sekarang kita semua kenal, WhatsApp. Tapi ini nih bagian pentingnya. WhatsApp versi awal itu sama sekali bukan aplikasi buat chatting. Lupakan soal kirim-kirim pesan. Fungsinya cuma satu dan super sederhana. Buat nampilin status kita ke kontak di HP. Kayak lagi di gym, atau lagi rapat nih, atau bahkan baterai sekarat. Dan gimana hasilnya? Gagal total. Serius. Aplikasinya tuh crash melulu, nggak stabil sama sekali, dan penggunanya ya bisa dihitung jari. Saking parahnya, Jan Koum udah hampir putus asa dan mau nutup proyek ini. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Datanglah sebuah momen krusial, sebuah titik balik. Cuma karena satu fitur kunci, satu aja, nasib WhatsApp yang tadinya di ujung tanduk berbalik 180 derajat. Dari gagal, jadi fenomena dunia. Bayangin, di saat Jan Koum udah mau nyerah, sahabatnya, Brian Acton, cuma bilang satu kalimat simple, tunggu sebentar lagi. Dan nasihat sederhana itu ternyata jadi penentu segalanya. Kesabaran mereka benar-benar akan terbayar lunas. Jadi apa sih yang berubah? Jawabannya ada di teknologi ini, Push Notifications. Ini fitur baru dari Apple waktu itu yang ngebolehin aplikasi ngirim notif langsung ke layar HP kita, meskipun aplikasinya lagi nggak dibuka. Dan inilah kepingan puzzle yang hilang yang mereka tunggu-tunggu. Disinilah momen aha-nya muncul. Mereka sadar dengan adanya push notification, setiap kali ada orang yang ganti status, semua kontaknya langsung dapat pemberitahuan. Si A lagi di gym. Tiba-tiba, tanpa disengaja, aplikasi status mereka berubah fungsi jadi platform pesan instan. Oke, idenya udah dapat. Tapi yang benar-benar bikin WhatsApp booming itu apa? Kesederhanaannya. Simple banget. Coba bandingin. Waktu itu ada BlackBerry Messenger yang ribet harus tukeran PIN, ada Skype yang harus punya username. Nah, WhatsApp cuma butuh nomor telepon kita. Udah, nggak perlu bikin akun baru, nggak perlu login, nggak ada iklan, nggak ada macam-macam. Simple. Dan inilah revolusinya. Dengan pertumbuhan secepat kilat ini, jelas banyak mata yang melirik. Termasuk, ya Anda bisa tebak, perusahaan yang dulu nolak mereka mentah-mentah. Kita sekarang masuk ke bagian klimaks dari cerita ini. Dan disinilah ironi terbesarnya terjadi. Tahun 2014, Facebook, perusahaan yang sama yang dulu bilang tidak ke mereka, datang lagi. Kali ini bukan buat nawarin kerjaan, tapi buat membeli perusahaan mereka. Tawarannya 19 miliar dolar. 19 miliar. Angka yang gila banget, bahkan lebih besar dari PDB beberapa negara. Semua itu buat sebuah aplikasi yang dibikin sama dua orang yang pernah mereka tolak.
Gila kan? Tapi yang lebih keren lagi, bahkan setelah jadi miliarder instan, mereka tetap pegang teguh prinsip awal mereka. Di meja kerja Jankom itu, ada catatan kecil yang jadi moto mereka. Tanpa iklan, tanpa game, tanpa gimmick. Fokusnya cuma satu, komunikasi yang bersih dan murni. Tapi, tentu saja ceritanya belum selesai. Akuisisi itu bukan akhir, tapi awal dari babak yang baru. Babak yang isinya ternyata penuh konflik, tapi juga pertumbuhan fitur yang gila-gilaan, dan akhirnya dominasi WhatsApp di seluruh dunia. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Visi mereka yang murni tadi mulai berbenturan sama visinya Facebook. Kaum dan Acton itu kan yang penting privasi pengguna nomor satu. Sementara Facebook, ya kita tahulah, fokusnya ke monetisasi. Ke bagaimana caranya data bisa menghasilkan uang. Perbedaan fundamental inilah yang akhirnya bikin mereka berdua satu persatu memilih untuk pergi dari perusahaan yang mereka dirikan sendiri. Dan sekarang coba kita lihat WhatsApp hari ini. Dari yang tadinya cuma aplikasi status gagal, sekarang jadi raksasa global. Penggunanya lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia. WhatsApp itu udah bukan lagi sekedar aplikasi buat ngobrol, tapi udah jadi semacam infrastruktur penting. Buat bisnis, buat komunitas, ya buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita rangkum, ini benar-benar perjalanan yang luar biasa. Cerita tentang dua insinyur yang lamaran kerjanya ditolak, tapi mereka nggak nyerah. Dan malah akhirnya ngebangun sebuah platform yang secara fundamental mengubah cara miliaran orang di planet ini berkomunikasi satu sama lain. Kisah WhatsApp ini jadi bukti nyata ya, bahwa kadang dari sebuah penolakan, dari sebuah kegagalan, justru bisa lahir sebuah revolusi. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan. Ide sederhana apa ya berikutnya yang mungkin aja datang dari kepala Anda yang bisa mengubah dunia?